Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rayu Febrian Saifullah, perwakilan dari kelompok 5 tugas besar pengantar komputer dan software TPB 29. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang coding program kelompok kami yang berjudul Program Peminjaman Peralatan Bengkel Kerja Bangku. Sebelumnya, adapun anggota kelompok kami adalah Muhammad Adi Saputra, saya sendiri Raya Febrian Saifullah, Muhammad Halim Pratama Yuda, Muhammad Riza Abidin. Langsung saja saya akan menjelaskan coding kami, yaitu dimulai dengan menuliskan variabel. Variabel dengan tipe data integer ada alat, status, alat 1, dan alat 2. Tipe data string, nama, angkatan, NIM, hari, bulan, tahun, PKL. Kemudian ini adalah bagian kode pembuka program, yaitu yang berisikan tulisan "Selamat datang di Bengkel Kerja Bangku Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera". Dan di sini kita menggunakan fungsi cout. Kemudian kita tuliskan apa yang ingin kita tampilkan di layar sebagai luaran. Di sini garing T dan garing T adalah berfungsi sebagai spasi tabs di luaran program. Kemudian di sini kami menuliskan syarat dan ketentuan peminjaman alat, masih sama menggunakan fungsi cout untuk memunculkan tulisan ini di luaran program saat running. Yang kedua adalah kita menuliskan baris kode masukan pengguna, yaitu atau input user cout garis miring n berfungsi untuk melengkah satu baris. Jadi di sini ada 3n, artinya luaran kode ini akan berjarak 3 baris dari kode terakhir, yaitu sama dengan yang sangat banyak ini. Cout, silakan masukkan data diri Anda di bawah ini. NL berfungsi untuk mengakhiri baris. Apabila kita tidak menuliskan NL, kode berikutnya akan berada di baris yang sama dengan kode sebelumnya, dan itu tidak boleh dilakukan karena akan membuat coding berantakan, luaran coding berantakan. Kemudian cout nama masih pakai garis miring T untuk spasi tabs untuk membuat titik 2 rapi. Di sini inputan menggunakan getLine. Kita pakai getLine untuk membuat inputan user. GetLine cin nama. Variabel yang digunakan di baris kode ini harus sesuai dengan apa yang telah kita deklarasikan di atas, variabel di atas. Kemudian ada input name, input angkatan, kemudian cout lagi, silakan masukkan tanggal pinjaman hari ini. Dan ini kita masukkan informasi waktu saat kita meminjam alat. Kemudian ada baris kode peralatan. Peralatan bengkel bangku adalah peralatan atau perkakas bengkel yang bekerja menggunakan tangan alias manual. Jadi di sini ada sistem CLS, artinya clear screen. Ketika kita berpindah dari kode ini ke kode selanjutnya, yaitu ini, baris kode ini, maka layar kita akan terhapus, kemudian terganti dengan baris kode yang baru. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi cout untuk memunculkan tulisan yang ada di dalam tabel, yaitu kode alat dan alat. Alat-alat yang digunakan pada program ini adalah penggores, penitik, kikir, gergaji, bor, gerinda, kuas, pahat, sikat baja, dan tab dan sney.
kode alat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk memudahkan user menginput. Kemudian di sini ada array dengan tipe data string kode 10 yang artinya ada 10 data alat yang akan kita panggil di kode berikutnya. Di sini ada garis miring N untuk melengkah 2 baris. Kemudian di bagian perulangan dan percobaan, perulangan kita menggunakan do while dan percabangan kita menggunakan if else. Kita tuliskan do di dalam baris kode perulangan dan percabangan ini, kita tuliskan ada cout cin jumlah alat yang akan dipinjam. Kemudian kita di sini kita tuliskan ada berapa alat yang ingin kita pinjam, 1 kah atau 2 kah. Di sini kita membuat kondisi di mana maksimal peminjaman alat adalah 2 buah. Apabila user menginput jumlah alat lebih dari 2, maka akan muncul tulisan maaf, peminjaman Anda melebihi batas, silakan coba lagi. Kemudian apabila user menginput angka kurang dari 1 atau 0, maka program akan memunculkan tulisan silakan coba lagi. Kondisi yang benar adalah ketika alat lebih dari 0 dan kurang dari 3 atau lebih atau kurang dari atau sama dengan 2. Di sini do, di sini while, disinilah percabangannya. Kemudian percabangan yang selanjutnya adalah jika kita menginput di bagian sini menginput angka 1, maka akan muncul hanya 1 alat yang kita pinjam. Maksudnya adalah program akan memunculkan alat 1.2. Maksudnya adalah kita harus memasukkan kode alat yang di sini ke dalam cin alat 1. Kemudian apabila user menginput mereka akan meminjam 2 alat, maka luaran yang akan muncul adalah alat pertama dan alat kedua. Kemudian sistem CLS lagi, karena setelah baris kode ini untuk ke kode selanjutnya kita perlu menghapus layar supaya terlihat lebih rapi. Di sini cout kita menggunakan fungsi perulangan kembali, maksud percabangan kembali, yaitu if else. Kemudian kita menggunakan cout untuk memunculkan tulisan-tulisan di luaran. Di bagian inilah kita memanggil kode yang berada di array. Di bagian sini, apabila user menginput alat pertama adalah kode dengan kode 1, maka di sini akan muncul nama alat tersebut. Alat dengan kode alat 1 adalah penggores. Maka program akan memunculkan tulisan penggores. Kemudian di sini ada informasi peminjaman, maksudnya adalah untuk konfirmasi terakhir kita user ingin meminjam alat apa. Masih sama, kita menggunakan cout dan garis miring T untuk membuat program lebih rapi. Dan di sini nama, NIM, angkatan adalah data yang telah kita isikan di awal program. Nah, di sini program akan memunculkan nama, NIM, informasi nama, NIM, angkatan. Peminjaman yaitu
mengambil data dari sebelah sini. Ketika user menginput ingin meminjam alat dengan kode berapa, misal kode 1 yaitu penggores, maka di sini akan muncul penggores. Kemudian tanggal dan waktu adalah informasi yang kita dapatkan dari sini. Jadi program memanggil ulang data tersebut untuk dimunculkan di sebelah sini. Ini adalah if alat sama dengan 1. Kalau alat yang dipinjam program hanya 1 buah, maka program inilah yang akan muncul. Kemudian apabila pengguna menginput ingin meminjam 2 alat, maka yang di sini akan muncul pada dasarnya kodenya adalah sama, hanya berbeda di tambahan sebelah sini, di mana ada fungsi untuk memanggil kode dengan alat yang kedua. Misal alat yang kedua adalah kita tuliskan kode 3, maka yang muncul akan muncul tulisan kikir. Kemudian di sini yang terakhir kita tuliskan cout batas peminjaman alat hanya 3 jam. Maka akan muncul luaran yang berisikan tulisan seperti sebagai berikut. Yang terakhir adalah return 0 titik koma untuk mengakhiri program. Artinya program kita telah berakhir. Sekarang kita akan mencoba menjalankan program, yaitu dengan compile terlebih dahulu. Apabila sudah muncul hasil compilation-nya, ada error dan warning 0, artinya kita bisa langsung menjalankan program. Di sini muncul luaran dengan coding seperti ini. Kemudian kita masukkan data diri. Saya akan memasukkan data diri saya. Kemudian NIM saya dan angkatan saya. Tanggal hari ini adalah tanggal 21 Mei, bulan Mei 2022. Pukul 11.20. Jumlah alat yang akan dipinjam, kita akan mencoba apabila kita input angka 3, artinya kita akan meminjam 3 alat, tidak bisa karena peminjaman melebihi batas, karena maksimal peminjaman adalah 2 alat. Kemudian kita masukkan 0, kita akan diminta untuk mencoba lagi untuk menginput jumlah yang sesuai dengan ketentuan, yaitu misalkan 2. Maka program akan memunculkan kode luaran baru, yaitu alat yang pertama yang ingin kita pinjam. Misalkan kita ingin meminjam alat nomor 7. Kemudian alat yang kedua adalah kita ingin meminjam alat nomor 9. Kemudian kita enter. Program berada di halaman selanjutnya karena ada fungsi sistem CLS atau clear screen. Dan di sini adalah konfirmasi peminjaman kita. Ada tulisan Anda akan meminjam kuas dan sikat baja. Dapat muncul seperti itu menggunakan kode ini. Kemudian ada nama, NIM, angkatan, peminjaman, tanggal, dan waktu. Semua adalah data yang telah kita masukkan di sebelah sini. Kemudian ada tulisan peringatan batas peminjaman alat hanya 3 jam. Harap kembalikan alat tepat waktu. Artinya alat harus dikembalikan pada jam 14, setidaknya maksimal pada jam 14.20. Sekian penjelasan dari saya. Kurang melebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.